Selamat bertemu kembali anak-anak sekalian. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran matematika kita, yaitu dengan menyelesaikan masalah latihan-latihan soal matematika kelas 7. Bisa kalian lihat di halaman 34 sampai 37. Standar kompetensi menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan biasa campuran desimal dan persen. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, bilangan bulat, dan pecahan. Indikator soal nomor 1, menyelesaikan masalah perkalian bilangan bulat. 2, menyelesaikan masalah pembagian bilangan bulat. Baiklah, mari kita membahas soal yang pertama. Tentukan hasil dari perkalian berikut. A. 400 kali negatif 60. B. Negatif 40 dikali 600. C. Negatif 400 kali negatif 600. Untuk menyelesaikannya, kita mengingat kembali bahwa bilangan positif dikali bilangan negatif sama dengan bilangan negatif. Bilangan negatif kali bilangan positif sama dengan bilangan negatif. Bilangan negatif kali bilangan negatif sama dengan bilangan positif. Maka untuk menjawab soal di sini kita sangat mudah untuk menghitungnya. Kita melihat dulu bahwa bilangan yang nomor A 400 kali negatif 60. 400 ini tidak ada tanda di depannya, berarti bilangan positif dikalikan dengan negatif 60. Maka hasilnya nanti adalah bilangan negatif yang ditandai dengan tanda kurang di depan hasil. Kemudian kita kalikan saja 400 kali 60. Maka hasilnya adalah negatif 24.000. B. Negatif 40 kali 600. Kita lihat angka yang di depan ini negatif 40 merupakan bilangan negatif dikali bilangan positif. Lihat lagi bahwa bilangan negatif dikali bilangan positif hasilnya bilangan negatif. Jadi negatif 400 dikali 600 sama dengan negatif 24.000. C. Negatif 400 kali negatif 600. Kita lihat lagi bahwa perkalian bilangan negatif dengan bilangan negatif hasilnya bilangan positif. Maka negatif 400 kali negatif 600 sama dengan 240.000. Tidak diberi tanda di depan angka 240.000, artinya bilangan ini adalah bilangan positif. Selanjutnya kita melihat contoh yang kedua. Tentukan hasil dari 5 kali dalam kurung 15 kurang 6. B. 12 kali negatif 7 tambah negatif 16 tambah negatif 2. C. Negatif 15 bagi negatif 3 kurang 7 kali negatif 4. Untuk menyelesaikan operasi hitung di sini, kita perlu melihat tanda operasinya, kali atau bagi, ada di dalam kurung atau tidak. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka kita harus mengerjakan operasi hitung sesuai dengan urutan pengerjaan operasi hitung. Apabila ada bilangan dibuat di dalam kurung, maka yang bilangan yang di dalam kurung lebih dulu dikerjakan. Seperti pada soal nomor A. 5 kali 15 kurang 6. 15 kurang 6 ada di dalam kurung, maka yang kita kerjakan lebih dulu adalah yang di dalam kurung. 15 kurang 6 sama dengan 9. 9 dikalikan 5 yang di depan ini tadi sama dengan 45. Jadi hasilnya adalah 45. B. 12 kali negatif 7 tambah negatif 16 bagi negatif 2. Kita melihat bahwa operasi di sini ada operasi kali, ada operasi bagi. Nah,
perkalian dan pembagian sama kuat. Kita lakukan perhitungan perkalian 12 kali negatif 7, juga pembagian kita bagikan. Jadi 12 kali negatif 7 sama dengan negatif 84, negatif 16 bagi negatif 2 sama dengan 8. Kita peroleh perhitungan negatif 84 ditambah 8 sama dengan negatif 76. C. Negatif 15 bagi negatif 3 kurang 7 kali negatif 4. Tanda operasi pembagian dan perkalian juga ada di sini. Maka kita kerjakan sesuai dengan urutan pengerjaan, yaitu dimulai dari sebelah kiri. Negatif 15 bagi negatif 3 sama dengan 5, kemudian 7 dikali negatif 4 sama dengan negatif 28. Nah, tanda negatif yang ada di depan 7 ini berfungsi sebagai tanda kurang, maka bentuknya menjadi 5 kurang negatif 28. Negatif 28 ini hasil dari 7 dikali negatif 4, maka 5 tambah 28 sama dengan 33. Nah, kenapa hasil perolehan 5 kurang negatif 28 menjadi tanda tambah di sini, atau kita jumlahkan menjadi 5 kali 25 tambah 28. Nah, kita mengingat kembali bahwa pada operasi pengurangan bilangan bulat, operasi pengurangan itu sama artinya dengan menjumlahkan dengan lawannya. Sama artinya dengan menjumlahkan dengan lawannya. Jadi 5 kurang negatif 28 sama artinya dengan 5 jumlah berarti tambah negatif 28, lawannya adalah positif 28. Jadi bentuknya 5, tanda kurang di sini berubah menjadi tambah, kemudian lawan dari 28 negatif 28 adalah 28, maka menjadi berbentuk 5 ditambah 28, hasilnya 33. Baiklah, kita lanjutkan pada soal yang ketiga. Dina dapat berlari 4 putaran di lintasan dengan waktu yang sama. Dibutuhkan oleh Patin untuk berlari 3 putaran di lintasan yang sama. Ketika Patin berlari sejauh 12 putaran, maka seberapa jauh Dina telah berlari di lintasan tersebut? Kita coba jawab ya. Alternatif jawabannya, kita ingat bahwa Patin 3 putaran, Dina 4 putaran. Nah, jika Patin berlari 12 putaran, maka Dina telah berlari sejauh 16 putaran. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Kita lihat Patin 3 putaran. Nah, kemudian kita hitung 12 putaran lagi. Nah, berapakah untuk Dina? Dina tentu lebih banyak putarannya daripada Patin. Kita lihat bahwa 3 12 punya Patin ini 3-nya dikali dengan 4 sama dengan 12. Berarti supaya seimbang, maka 4 putaran Dina dikalikan juga dengan 4, maka sama dengan 16. Jadi Dina berlari sejauh 16 putaran. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan soal pilihan ganda. Suatu mobil dapat terisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter. Mobil tersebut menghabiskan 8,5 liter untuk setiap berkendara sejauh 100 km. Suatu perjalanan sejauh 350 km dimulai dengan kondisi tangki bahan bakar penuh. Banyak bahan bakar yang bersisa di mobil tersebut ketika sampai tujuan adalah
A 15,25 liter, B 16,25 liter, C 24,75 liter, D 29,75 liter. Alternatif jawaban. Apa yang dimaksud dengan alternatif jawaban di sini? Yang Ibu sampaikan adalah bahwa bisa jadi kalian punya cara lain untuk menghitung persoalan matematika ini. Jadi apapun langkah-langkah yang kalian pakai, walaupun tidak sama dengan yang Ibu sampaikan di sini, boleh kalian pakai. Dan pasti kalau kalian benar menghitungnya, jawaban pasti sama dengan alternatif yang satu dengan cara ini, kemudian temannya lagi menggunakan cara yang lain. Kalau perhitungannya benar, hasil kalinya benar, maka jawabannya pasti sama. Nah, kita lihat. Yang Ibu pakai di sini adalah dengan menyusun, ya. Setiap 100 km banyaknya bahan bakar yang terpakai 8,5. 200 km berikutnya berarti 2 kali lipat. 8,5 tambah 8,5, 17 liter. Kemudian 300 km berikutnya 17 liter ditambah 8,5, yaitu 25,5. Kemudian kita lihat lagi bahwa perjalanan tadi menempuh jarak 350 km. Berarti masih ada 50 km lagi. Berapa bensin pada jarak 50 km? Nah, cara menghitungnya kita ambil pada 100 km ini yang banyaknya bahan bakar dipakai adalah 8,5. Maka kalau 50-nya setengah dari 800, berarti bahan bakarnya juga setengah dari 8,5, yaitu 4,25 liter. Nah, sekarang kita jumlahkan. Sampai 300 km tadi bahan bakar yang terpakai 25,5 liter. Nah, 50 berikutnya sehingga menjadi 350 km, banyaknya bahan bakar yang terpakai adalah 4,25. Kita tambahkan 25,5 liter ditambah 25 liter sama dengan 29,75 liter. Kita kembali pada soal di atas, bahwa pertanyaannya adalah banyaknya bahan bakar yang bersisa di mobil ketika sudah sampai di tujuan. Nah, jadi tadi sudah disampaikan sini bahwa bahan bakar tersebut diisi penuh sebanyak 45 liter. Jadi sisa bahan bakar yang tersisa di mobil adalah 45 liter dikurang 29,75 liter sama dengan 15,25 liter. Nomor 2 untuk pilihan ganda. Bulan mengalihkan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450. Jika bilangan yang sama dengan bulan tersebut dibagi 100 oleh okta, maka bilangan yang dihasilkan adalah, kita lihat ya, alternatif penyelesaian. Bilangan dikalikan dengan 100 sama dengan 450. Berarti bilangan tersebut, misalnya bilangan yang dicari adalah A. 450 bagi 100 sama dengan 4,5. Kemudian okta membagi bilangan itu dengan 100. Nah, berapakah bilangan yang dihasilkan? Jadi kita tadi sudah mendapatkan bahwa bilangan tersebut kali 100 450, maka bilangan tersebut adalah 4,5. Kita bagi aja 4,5 ini bagi 100 sama dengan 0,045. Jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjutkan lagi soal yang ketiga. Jika A per B sama dengan 50, maka A per 2B sama dengan berapa? Ya, betul, 25. Nah, silahkan kalian cari kalau ada alternatif jawaban yang lain seperti yang ditulis Ibu di sini. A per B 50, berarti A per 2B nya sama dengan 50. Jadi nanti ini dikali nih 50 bagi 2.
kembali. Sekitar 6.000 eksemplar majalah terjual dalam minggu ini. Perkirakan banyak majalah yang akan terjual dalam tahun tersebut. Baca baik-baik soal di sini. Kalimatnya adalah perkirakan. Jadi tidak tepat. Boleh mendekati atau lebih. Kita lihat A 7.200 eksemplar, B 30.000 eksemplar, C 72.000 eksemplar, D 300.000 eksemplar. Nah, kita hitung aja. Satu tahun ada 48 minggu. Nah, perkiraannya adalah 50 minggu. Karena 48 ini dekat dengan 50. Jadi kita ngambil ke atasnya 50 minggu. Nah, perkiraan banyak majalah yang terjual berarti 6.000 dalam satu minggu dikalikan dengan 50 minggu. Maka yang terdekat jawabannya adalah 300.000 eksemplar, yaitu yang D. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa belajar ya. Silakan kalian menambah wawasan kalian dari sumber-sumber lain yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.